di rumah. Shalom Kak Priscila. Shalom Jessica. Nah, yuk adik-adik sekarang siap-siap ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita memuliakan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan memberkati. Boleh Tuhan, terima kasih. Biar mereka boleh memuji Tuhan. Semuanya itu menyenangkan. Bapak, terima kasih. Dalam nama, kami siap memuji namamu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik kita mau sama-sama katakan ya, ku istimewa. Yolanda istimewa, menjadikan Kak Priscila istimewa, Kak Jessica istimewa, dan juga adik-adik yang di rumah istimewa. Yuk sekarang kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan, pelita bagi kaki. Tepuk tangan ya. Firman Tuhan,
Tadi katanya mau diajak jalan-jalan, tapi aku ditinggal. Hei, kamu loh. Dari mana? Dari tadi aku pergi ke toilet dulu. Ah, tahu ah. Loh, aku itu kalau sudah janji, aku berusaha untuk tepatin loh, Kak. Sekarang kita pergi sama aku. Ah, bohong. Oh, beneran. Aku kalau udah janji, aku berusaha untuk tepatin loh, Kak. Beneran. Beneran. Jadi pergi. Jadi dong. Yaudah ya. Ayo kita pergi. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti Kak Rita berdoa. Tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dan berikan kepada kami hati untuk mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Rita mau bercerita tentang seseorang yang diberikan janji yang luar biasa sama Tuhan. Siapa ya adik-adik kira-kira? Ya, namanya adalah Bapak Abram. Ini adalah Bapak Abram adik-adik. Pada waktu itu Bapak Abram berusia 75 tahun dan Bapak Abram ini tinggal bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Tetapi pada suatu hari Abram, Tuhan memanggil Bapak Abram. Kira-kira kenapa ya Tuhan memanggil Bapak Abram? Tuhan menyuruh Bapak Abram untuk pergi adik-adik. Pergi kemana ya Kak Rita? Yuk Kak Rita ajak kalian membuka Alkitab kalian di Kejadian 12 ayat yang pertama dan kedua. Kak Rita baca ya. Di sini perikopnya adalah Abram dipanggil oleh Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wah, ternyata adik-adik pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Dan di ayat yang kedua, kita sama-sama baca tadi bahwa Allah ini tidak hanya menyuruh Bapak Abram untuk pergi, tetapi Allah juga memberikan janjinya yang luar biasa kepada Bapak Abram. Seperti yang kita baca ada 3 janji Allah. Yang pertama, Allah akan membuat Bapak Abram ini menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua yaitu Allah berjanji akan memberkati Bapak Abram dan membuat namanya menjadi masyhur adik-adik. Dan yang ketiga janji Allah yaitu bahwa Bapak Abram akan menjadi berkat. Wah, luar biasa ya Allah kita ya. Allah memberikan janji-janjinya yang besar kepada Bapak Abram. Dan Allah yang sama yang memberikan janjinya kepada Bapak Abram juga memberikan janji-janjinya kepada kita semua. Yuk kita baca di Alkitab. Janjinya itu banyak sekali adik-adik. Kalian bisa baca di Alkitab. Tapi hari ini Kak Rita akan kasih kalian 2 contoh saja. Apa sih janji Allah bagi kita semua? Yuk kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-19. Di Filipi 4 ayat yang ke-19. Di sini Allah itu berjanji kepada kita semua. Nah, kira-kira janjinya apa ya? Sebentar ya, Kak Rita akan bacakan. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini Allah berjanji kepada setiap kita bahwa Allah itu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu yang kayak gimana ya Kak Rita? Kebutuhan kita itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan setiap hari adik-adik. Tapi aku itu inginnya punya PS5 Kak Rita. Adik-adik, itu adalah keinginan kita. Tetapi di sini yang dijanjikan Allah adalah apa yang kita perlukan. Seperti apa ya? Seperti makan, minum, terus juga sekolah kalian. Dan Allah memberikannya melalui siapa? Dengan memberkati papa mama kalian, pekerjaan mereka. Sehingga semua yang kalian perlukan itu bisa
terpenuhi. Nah, ada lagi adik-adik, kita baca yuk di Yeremia 30 ayatnya yang ke-17a. Kak Rita tunggu ya, yuk kita baca sama-sama. Yeremia 30 ayatnya yang ke-17a. Tuhan berjanji, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Wah, apa yang dijanjikan Tuhan? Ternyata Tuhan berjanji adik-adik bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan kepada kita. Jadi kalau kalian lagi sakit di rumah, kalian lagi nggak enak badan, kalian harus ingat, kita itu punya Allah yang berjanji untuk apa? Memberikan kesembuhan kepada kita dan mengobati luka-luka kita. Wah, Allah kita luar biasa ya. Nah adik-adik, kita kembali lagi ya ke cerita Bapak Abram tadi. Setelah Bapak Abram ini dipanggil oleh Allah, terus disuruh untuk pergi dan diberikan janji yang luar biasa. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Bapak Abram ini? Ternyata Bapak Abram ini melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya Bapak Abram ini pergi dari rumahnya. Dia mengajak juga istrinya Ibu Sarai dan juga keponakannya yang bernama Lot. Dan mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Akhirnya mereka pergi bersama-sama semakin jauh, lebih jauh lagi. Hingga tiba di suatu tempat adik-adik di dekat Sikem. Dan di saat itu Tuhan itu menampakkan diri kembali. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Kali ini Tuhan memberikan janjinya lagi. Janjinya apa ya Kak Rita? Wah, Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan akan memberikan tempat itu di mana Abram berada kepada keturunannya. Dan karena itu, karena mengingat hal itu, hal yang luar biasa yang diucapkan oleh Allah, akhirnya Bapak Abram ini membuat sebuah mezbah. Mezbahnya seperti ini ya adik-adik. Untuk apa? Untuk mengingat janji-janjinya Allah, untuk mengingat perbuatan Allah yang ajaib. Wah, kita bangga ya punya Allah yang memberikan janji-janjinya yang luar biasa kepada kita. Sebenarnya kalau kita mau tanya siapa sih Bapak Abram? Bapak Abram ini manusia biasa adik-adik, sama seperti kita semua. Tetapi Allah yang luar biasa itu mau memberikan janji-janjinya. Nah, kalian masih ingat nggak janji Allah kepada kita tadi apa? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Di mana ayatnya? Ternyata ada yang ingat. Betul, di Filipi 4 ayatnya yang ke-19 tadi Allah berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita. Dan yang satunya tadi di mana adik-adik? Iya, betul sekali. Di Yeremia 30 yang ke-17a Allah berjanji untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk ayat hafalan. Kalian masih ingat ayat hafalannya seperti apa? Yuk kita baca di Kejadian 21 ayat yang pertama. Nah, ini kalian pasti sudah hafal ya, karena di minggu yang pertama sudah dijelaskan sama Kak Yolanda dengan gerakan yang menarik juga. Sekarang Kak Rita ingin mengulang kembali biar kalian ingat. Kejadian 21 ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kalian ingat? Sudah bisa? Mau diulang lagi? Oke. Kita akan ulang lagi. Kejadian 21 ayatnya yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Wah, kalian pasti bisa. Oke, jadi nanti jangan lupa untuk melakukan ayat hafalannya masing-masing dan dikirimkan kepada kakak-kakak yang menghubungi kalian atau ke Kak Yohana ya. Cukup untuk firman hari ini adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Ikuti Kak Rita berdoa ya, sama-sama kita tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau bersyukur dan bersuka cita karena kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa yang memberikan janji-janjimu kepada kami semua. Kami begitu bersuka cita ya Tuhan.
Dan kami mau Tuhan untuk terus Tuhan setia Tuhan menanti janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.